All these pieces, brokenness gather, in mercy gather, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Pernahkah Anda merasa hidup Anda tidak layak atau nggak berharga? Nah, itu yang saya alamin dalam hidup saya yang membawa saya sampai di detik ini. Saya akan membawa teman-teman untuk mengilas balik tentang apa yang pernah saya alami di masa hidup saya. Itu adalah masa-masa yang paling pahit, dan kenapa pahit? Karena itu terjadi pada saat umur saya masih sangat kecil. Jadi saya terlahir dalam keluarga yang saya nggak pernah ketemu dengan papa saya. Jadi waktu baby yang saya tahu, papa saya meninggalkan saya dan saya dibesarkan oleh mama saya seorang diri. Raising up the broken to love. Dan kelas 1 SD saya pindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain. Kita mengontrak rumah. Jadi momen yang paling memilukan buat saya adalah ketika kelas 1 SD, saya sama mama saya itu kan tinggal dalam satu kontrakan, dan itu adalah momen dimana saya mulai memahami, saya kehilangan masa-masa bahagia saya sebagai anak kecil. Jadi saya main-main lah dengan anak-anak cowok yang mungkin lebih tua, kelas 6, kelas SMP. Dan pada saat itu ada satu cowok, anak-anak juga kelas 6 SD, narik saya. Saya pikir kan, saya kelas 1 SD nih, saya pikir mau diajakin main atau diapain. Ternyata saya dikunci di dalam satu kamar. Jadi ketika dikunci dalam satu kamar, di kamar itu kemudian dia mau mencoba melakukan pelecehan seksual kepada saya. Jadi itu momen yang gak akan pernah saya lupakan. Di situ saya dipaksa untuk membuka celana dan juga bajunya saya, dan saya ketakutan sekali pada saat itu karena saya mikir ini saya mau diapain, saya nggak ngerti, dan saya cuman berdoa di dalam hati, Tuhan help me, Tuhan tolong saya. Dan tidak lama setelah itu ada yang mengetok pintu kamar tersebut dan tiba-tiba terbuka, padahal dikunci, dan saya lari. Sebelum saya lari, anak ini dia megang tangan saya dan dia mencekek leher saya. Dia bilang, kalau kamu kasih tahu ini ke siapapun, even ke mama kamu, awas kamu, hati-hati. Dan itu ketakutan saya takut sekali. Saya takut, saya nggak berani, saya takut saya menyampaikan terus saya diapa-apain. Setahun saya tinggal kontrak di situ, dan berulang kali dia mencoba untuk melakukan hal itu kepada saya. Dan saya bersyukur sekali karena kasihnya Tuhan sampai hari ini saya masih dijaga begitu luar biasa. Saya masih ingat momen juga ketika saya kemudian sudah tidak tahan lagi, akhirnya saya ceritakan ini ke mama saya sambil nangis gitu, karena pada saat itu saya takut banget gitu. Dan mama saya langsung ngobrol nih sama mama yang si cowok ini, dan si cowok ini langsung ngeliat saya dan dia ngasih tunjuk tangannya kayak awas tuh, hati-hati. Dan itu adalah momen paling takut buat hidup saya, karena saya merasa saya seorang anak kelas 1 SD yang saya nggak tahu harus berteriak minta tolong dengan siapa. Ketika aku numpang di rumah orang ini juga ada kakek-kakeknya gitu yang tinggal. Saya juga masih ingat dengan jelas. Saya kan, itu kan tempat umum ya, toilet umum gitu. Jadi saya toilet gitu, pipis. Nah, pas waktu saya setelah pipis gitu, biasanya kan kalau kita cewek kan kita harus bersihin gitu. Ini ada satu kakek-kakek yang memang udah umur sekitar 50-an, dia masuk. Dia nanya, udah selesai pipisnya? Udah. Saya di situ hanya berpikiran mungkin nggak pikiran yang kemana-mana gitu. Dia bilang sini biar susu bersihin gitu, kalau pakai bahasa Chinese-nya om bersihin. Oh ya oke gitu. Kan biasanya mama yang ceboin atau mama yang bersihin gitu. Ini dia, dan lama. Dan kemudian saya lihat kok kayaknya ini mengarah ke hal yang aneh kan. Saya tepok tangannya, saya lari. Dan saya lari, saya diam aja. Dan
tidak berhenti gitu. Jadi sexual abuse yang terjadi dalam hidup saya itu seperti rentetan, itu beruntun. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 5 SD saya ngalamin itu secara setiap tahun dengan orang yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, dan juga dengan cerita yang berbeda. Kami tinggal di situ, dan di situ saya juga diperlakukan, dilecehkan secara seksuality gitu. Saudara saya ini cowok juga gitu ya, dia kemudian bawa saya untuk nonton video-video yang tidak seharusnya saya nonton pada umur seperti itu, dan sampai hari ini pikiran dan video itu masih ada dan itu tidak bisa hilang. Jadi saya masih ingat dengan jelas dia ngajakin saya buat nonton video seperti itu, dan setelah itu dia nanya dengan saya, apa yang kamu rasain? Saya cuma ngomong, saya kok kebelet pipis ya gitu. Terus dia mengajari saya, kalau kamu kebelet pipis, kamu bisa melakukan satu teknik. Jadi kayak digesekin ke kursi atau ke apa, supaya kamu bisa menikmati juga. Anak kelas 2 SD pada saat itu saya nggak paham. Cuman saya tahu setiap tahan pipis itu atau setiap tahan kencing itu enak gitu. Dan kemudian itu yang menjadi kebiasaan saya. Saya dari kelas 2 SD saya sudah tahu what is masturbation, apa itu masturbasi, walaupun saya nggak tahu itu pengertiannya apa dan bagaimana caranya, saya nggak tahu. Dan saya nggak tahu itu adalah hal yang dosa, dan itu ada dalam diri saya gitu. Jadi saya jatuh bangun juga dari SMP itu, saya jatuh bangun dalam artian apa? Saya nggak mengerti kalau itu adalah sesuatu hal yang berdosa. Baru kemudian ketika kelas 3 SMP, saya kan ikut kayak pendalaman Alkitab, di situ sharing-sharing lagi dengan pemimpin saya. Saya baru tahu, oh itu adalah hal yang nggak boleh dilakukan. Dan saya merasa bersalah banget, dan saya marah sama Tuhan waktu itu. Saya kesel, saya nangis, saya ngomong, bertahun-tahun dari kelas 2 SD sampai kelas 3 SMP, saya melakukan itu tanpa saya tahu itu adalah dosa. Dan hari ini Tuhan suruh saya untuk lepasin itu. Susah banget, kayak sulit banget, karena saya menganggap itu udah seperti sesuatu hal yang ikut dengan saya gitu. Dan saya baru tahu ternyata itu saya dosa, itu salah yang saya lakukan selama ini. Dan ya gitu teman-teman, jadi saya numpukin ke dalam diri saya, hati saya, buat saya trauma. Jujur, sangat jujur buat teman-teman, buat saya sendiri, saya takut menikah, dan saya takut punya hubungan yang lebih serius dengan pria, karena saya trauma. Saya merasa bahwa papa kandung saya meninggalkan saya, dan kelas 1 SD saya dihadapi dengan situasi seperti itu. Kelas 2, orang yang saya pikir adalah keluarga buat saya juga melakukan hal yang sama. Kelas 3 SD aku dan mamaku akhirnya kemudian kita bersepakat untuk pindah ke Jakarta. Waktu pindah ke Jakarta, saya pikir hal-hal seperti ini juga akan hilang gitu. Saya masih ingat sore saya ke rumah teman saya di seberang komplek rumah, kita main-main di situ. Kemudian teman saya yang cewek ini dia mau ke bawah ngambilin minum buat saya. Dia punya adik laki-laki yang kelas 2 SD, jadi setahun lebih kecil di bawah saya. Saya pikir ya anak-anak ya, kita nggak akan ada yang tahu. Kemudian saya ke toilet. Setelah saya keluar dari toilet, waktu balik lagi, si adiknya teman saya ini tiba-tiba ngunci pintu dari dalam. Saya pikir loh kenapa gitu, kan teman saya belum naik bawain minum. Terus dia dorong saya ke atas tempat tidur, dan dia pegang bahu saya. Seingat saya dia pegang bahu saya apa tangan saya. Dia bilang gini, main mama papa yuk. Dengan memaksa saya. Saya trauma. Jujur saya trauma. Saya keinget kejadian waktu saya kelas 1, kelas 2. Saya langsung dorong dia. Dan dia juga kasar waktu itu, sangat kasar ke saya. Saya udah berteriak di dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya benar-benar trauma. Kayak kok setiap tahun di tempat yang berbeda, di situasi yang berbeda, kok saya ngalamin hal yang sama ya. Tetapi itu trauma yang buat saya kemudian mikir bahwa saya itu nggak berharga. Karena kemanapun saya pergi, semua orang melakukan hal yang sama kepada saya. Terus teman saya masuk tiba-tiba, dan pada saat itu saya tahu itu adalah pertolongan Tuhan. Saya balik ke rumah, saya nggak pernah lagi menginjakkan kaki saya ke rumah teman saya itu. Karena jujur, saya trauma banget. Kelas 3 SD, nggak lama dari Jakarta, kita kemudian balik lagi
balik ke Aceh. Saya masih ingat saya balik ke Aceh karena kan kondisi papa saya itu nggak setiap bulan itu memberikan saya dan mama saya itu nafkah. Jadi mama saya harus bekerja lebih keras dan saya juga harus bantu mama saya. Jadi dari kecil saya dan mama saya kita udah bersih-bersih di rumah orang, kita udah jualan telur gabus, kita udah jualan makanan-makanan ringan yang kemudian saya bawa jual ke sekolah. Dan saya masih ingat teman-teman saya juga ngejek saya karena waktu itu cuman saya sendiri yang kayak ke sekolah tuh kayak bawa-bawa makanan ringan gitu, jual-jual, ada yang mau beli, ada yang mau beli gitu. Di les juga sampai teman-teman saya bilang, oh, dasar lu penjual asongan gitu-gitu. Dan saya senyum-senyum aja gitu kayak ya udah kan nggak apa-apa gitu ya. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD saya masih ingat dengan jelas di mana teman-teman di kelas saya itu melakukan pembulian secara verbal dan non verbal. Jadi saya masuk ke kelas, biasa nih ngobrol sama teman-teman, saya orang yang sangat ceria dan yang bawel banget, bener-bener yang nggak bisa diem. Jadi kayak hey, dan pada saat itu nggak ada yang mau respon saya, kayak semuanya tuh diem. Saya kayak saya salah apa gitu kan. Terus saya duduk di sebelah kiri saya itu ada satu temen yang memang duduk barengan sama saya nanya, ngobrol sama dia pura-pura kayak nggak mau dengar, nggak mau respon. Terus saya colek dong, kenapa sih kok diemin? Dan dia ngomong, masa lu nggak tahu Kel? Hah? Nggak tahu apa? Kami kan nggak ada yang boleh ngomong sama kamu. Saya kaget dong, hah? Nggak boleh ngomong, anak kelas 5 SD nggak boleh ngomong dengan saya, emang kenapa? Lu nggak punya bapak, terus lu berdua doang sama mama lu. Itu terjadi di hidup saya. Waktu saya dengar itu saya nanya siapa yang ngomong, dan kemudian dia bilang itu yang ngomong. Ada 4 orang teman saya yang saya consider sebagai teman baik saya, ternyata mereka yang menyebarkan hal-hal seperti ini, ngomong ke teman-teman supaya jangan ngomong sama saya. Pada saat itu jujur hati saya hancur banget, kayak saya pernah ngomong kayak gini sama Tuhan, kalau memang hidup saya hanya untuk ngalamin hal-hal yang pahit, dan buat apa hidup gitu. Kayak saya juga nggak pernah minta gitu saya terlahir ke dalam dunia ini di keluarga yang mana dan punya pengalaman hidup yang seperti ini, saya juga nggak minta gitu. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika orang-orang kemudian juga menjauhi saya hanya karena backgroundnya saya yang mungkin berbeda dengan backgroundnya mereka gitu. Dan saya ngomong sama teman saya mau punya bapak kayak nggak punya bapak, urusannya sama kamu, dan buat kamu nggak mau berteman sama saya apa gitu. Kemudian pada saat itu saya cuma bisa minta tolong dengan guru bina saya yang memang pada saat itu ngajar biologi di kelas itu. Dia masuk, dia lihat saya udah nangis, dia tanya, Gelti kenapa? Saya cerita, dan teman-teman saya keempat orang ini yang datang, yang ngomongin saya itu, dia datangin saya dan minta maaf ke saya gitu. Kenapa kalian mengatakan hal itu kepada Kelty? Dan teman saya jawabnya dengan lantang, kan emang benar. Coba tanya aja sama Kelty. Kan hari ini sampai sekarang dia juga nggak ada apa-apa kan? Dia berdua doang sama mamanya. Saya makin kenceng nangis. Anak kelas 5 SD kayak ada something yang memang muncul di hati saya, kemudian untuk saya kemudian mau memaafkan. Dan saya bilang oke, saya maafin teman-teman. Tetapi yang kemudian saya nggak sadari, saya pikir saya sudah mengampuni teman-teman saya. Kemudian yang saya paling nggak sadari adalah ternyata itu membekas di hati saya, membentuk saya menjadi Kelty yang sampai hari ini. Kalau teman-teman yang mengenal saya mungkin mengatakan, oh Kelty kan orangnya pede banget, orang yang ramah, orang yang ceria, orang yang nggak punya masalah, yang hidupnya selalu terlihat bahagia. Tapi saya menyadari kemudian itu saya hanya menyimpan itu di dalam hati saya. Saya memaafkan teman saya memaafkan orang-orang yang menyakiti hati saya. Tetapi yang paling tidak bisa saya maafkan adalah diri saya. Saya kemudian menyadari bahwa saya menjadi pribadi yang sering menghukum diri. Jadi kelas 6 SD beberapa kali saya mau mencoba untuk melakukan bunuh diri juga, karena saya kayak stres gitu, kayak merasa beban saya terlalu besar. Saya juga pernah punya pengalaman ketika ketemu dengan papa kandung saya.
Waktu itu setelah tsunami, saya dan mama kemudian kita berangkat ke Medan, pindah tinggal di Medan. Dan saya masih ingat tuh, saya lagi di jalan di satu pasar rame, ya kan. Saya lihat ada satu pria yang memang saya jelas sekali itu papa kandung saya, karena memang saya pernah ketemu dia sekitar 2 atau 3 kali gitu. Dia menghampiri saya atau datengin saya ke Aceh, tapi selebihnya udah nggak pernah. Jadi ketika saya ketemu, saya panggil dong, papa gitu kan. Memang benar-benar pas-pasan. Di situ mama saya cubit saya keras-keras, saya kayak sakit banget dengan shh. Terus papaku juga nggak menoleh. Jadi waktu aku panggil juga nggak lihat, dia cuman kayak sekedar begini doang, terus lewat gitu. Dan aku baru menyadari pada saat itu. Dari kecil kan aku taunya adalah papaku kerja di Medan, papaku pergi karena dia kerja. Nggak pernah taunya kalau memang sebenarnya dari dulu pun dia tidak pernah ada gitu. Dia tidak menginginkan kehadiranku, dan dia juga mungkin tidak mengasihi aku. Di waktu ketemu itu momen yang sangat sakit hati banget sih buat aku, tuh kayak sedih banget karena kan aku baru habis kena tsunami ya, maksudnya kehilangan semuanya, pindah ke Medan gitu. Ketemu papaku yang aku nanti-nantikan, yang aku doakan, yang aku tunggu-tunggu, ternyata even buat ngeliat aku aja enggak gitu. Dan temanku waktu itu cuma 2, ikan lohan, masih inget, sama kaca. Jadi aku tuh dari SD tuh sering ngobrol sama hewan, apapun hewan, mau semut, mau kucing, mau ikan, karena aku kesepian, aku tidak menemukan teman yang aku kemudian bisa sharing hidup aku gitu. Dan memang aku kemudian dari hewan itu aku beralih ke hal yang salah. Aku ngomong sama kaca, aku terbuka sama kaca. Jadi kaca itu kayak benar-benar teman baik aku. Ini yang aku alamin banget. Jadi kayak aku ada punya masalah apa, aku pulang sekolah, aku nggak cari temen, aku nyari kaca. Dimanapun ada kaca, aku kan ngobrol sama kaca. Dimanapun ada kaca, aku kan berpura-pura kayak itu teman aku, dan aku acting. Dan sampai suatu hari aku menyadari itu hal yang salah, tapi masih tetap kulakukan. Padahal jelas-jelas aku udah melihat something yang aneh banget. Ada satu momen aku pulang dari sekolah, itu aku yang habis dibully itu. Jadi pulang ke rumah sebelum berdoa cari Tuhan, yang aku cari duluan adalah kaca. Itu masih ingat dengan jelas, aku ke kaca, aku taruh tangan aku nangis, aku cerita, aku diginiin, aku sakit hati, aku apa dan segala macam. Dan aku nge-freeze. Ketika aku balik lihat kaca, aku merasa ada seseorang di samping aku. Pas aku balik, aku lihat dengan jelas ada 2 kaki cewek berdiri, tapi cuman kakinya doang. Aku pikir itu saudara aku panggil namanya, dan dia langsung jalan cepat. Kan aku malu, ketahuan nangis gitu kan. Jadi aku kejar. Dia masuk ke kamar yang lain, pas waktu aku buka kamar itu, aku cari di bawah tempat tidur, di lemari, semuanya. Aku tidak menemukan dia. Dan kemudian aku lari ke bawah, aku teriak. Saat itu ada tanteku, aku bilang, tante, aku lihat hantu gitu kan. Tanteku bilang, mana ada hantu di rumah ini. Dipikir maling, jadi kayak kita benar-benar sampai ke lantai 4, ke lantai 3, nyari ke setiap sudut, tutup kunci pintu, takut ada maling masuk, dan nggak ada. Saya masih nggak sadar kalau itu nggak boleh gitu, kayak ngobrol sama kaca masih. Jadi ngobrol sama kaca sampai SMP. SMA, aku masih sering ngobrol sama kaca. Yang di depan kaca tuh yang bener-bener, lu tahu nggak? Aku tuh tadi bener-bener yang sampai sharing, sampai mungkin udah lumayan kurang itu ketika SMP aku punya komsel, aku punya pemimpin komsel, aku sharing hidup aku dengan pemimpinku, sharing masalahku, nah itu sudah mulai berkurang. Dan aku baru sadar setelah ikut pelayanan holistik kalau itu juga ada something gitu. Jadi ketika kita ngobrol dengan satu media yang bukan Tuhan, dan kita percayakan sepenuhnya, akan ada sesuatu yang memang menarik, dan ya mungkin itu gitu. Dan aku bersyukur aku disadarkan begitu cepat, dan banyak perubahan yang kemudian aku alami dalam hidup aku. Selain aku tidak lagi ngobrol dengan kaca, tidak lagi menjadikan kaca sebagai media untuk aku sharing atau untuk aku bercerita tentang hidup aku, karena aku tahu aku punya Tuhan, aku punya teman-teman komsel, aku punya teman-teman pemimpin yang sebosan-bosannya, seenak-enaknya mereka dengerin aku, mereka tetap akan buka hati dan buka telinga mereka untuk dengar sharing aku. Dan yang berubah juga dari hidup aku adalah cara aku melihat mamaku. Dulu
SD sampai SMP aku tuh pahit sama semuanya. Sampai satu momen aku ketemu dengan satu guru Injil yang dia juga punya pengalaman hidup yang mungkin serupa seperti aku, yang mamanya kasar, yang mamanya mungkin ngomongnya keras. Dan dia ngomong kayak gini, "Kelty, kamu tahu sebenarnya mama kamu itu begitu mengasihi kamu, tapi cara mengasihinya mungkin seperti itu karena dia sendiri tidak bisa mengekspresikan rasa kasih itu, rasa cinta itu. Kenapa? Mungkin dia juga terluka, mungkin dia juga mengalami hal yang jauh lebih dari yang kamu alami yang dia nggak sanggup untuk ungkapkan atau dia katakan, sehingga cara dia mengasihi kamu adalah dengan seperti itu, padahal sangat mengasihi aku." Tapi kemudian seiring waktunya berjalan, saya kemudian dalam komunitas komsel, saya dalam teman-teman gereja, saya melakukan pelayanan, saya dikelilingi orang-orang yang begitu mengasihi saya, yang mungkin bukan saudara saya, ya mungkin memang yang Tuhan kirimkan untuk berbicara sama saya kalau saya berharga, saya layak. Tetapi belum tuntas, karena saya tidak menceritakan full apa yang pernah saya alamin ini mungkin ke pemimpin saya. Saya masih simpen-simpen karena saya takut dihakimi, saya takut kemudian saya dianggap sebelah mata seperti yang pernah saya alami kelas 5 SD waktu itu, ketika semua mata melihat saya dan seolah-olah jijik dengan saya takut gitu. Baru setahun yang lalu saya memberanikan diri untuk ikut pelayanan holistik. Jadi saya udah ditawarin pelayanan holistik itu udah lama gitu. Baru setahun kemudian saya memberanikan diri saya untuk ikut, dan saya baru kayak gimana ya, kayak ditarik lagi gitu, kayak di flashback lagi. Saya harus ngisi banyak hal dan saya malu banget karena yang saya isi itu adalah hal-hal yang kayaknya aduh ini pasti habis ini saya akan dihakimi. Tapi ternyata enggak. Setelah mengisi, saya ceritakan masa lalu saya ceritakan hidup saya. Kemudian saya didoakan di pelayanan holistik itu, aku kayak dibuka kembali dan aku berdoa dan aku tahu ada roh-roh yang mungkin harus aku lepaskan, dan aku bersyukur aku punya iman, roh itu udah nggak ada lagi. Aku tidak lagi memikirkan bahwa hidup aku nggak berharga, bahwa hidupku nggak layak, karena sungguh sampai detik ini saya bisa berdiri, saya bisa duduk di sini menyaksikan ini, itu semua bukan karena kekuatan saya. Saya percaya ada maksud dan tujuan Tuhan bahwa saya sampai ke level seperti ini untuk bersaksi buat teman-teman yang mungkin juga punya pengalaman yang sama, atau mungkin juga lebih parah dari saya, atau mungkin lebih terluka dari saya. Saya cuma mau ngomong gitu, tidak ada manusia yang seburuk apapun, sehancur apapun yang nggak ditolong sama Tuhan. Itu yang disampaikan semua, yang buat ingetin saya betapa berharganya hidup saya. Tuhan ngomong gitu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia hadir. Sekalipun aku dalam posisi yang nggak enak dalam hidup saya, Dia ada di situ. Mungkin aku nggak lihat, tapi bukti nyatanya itu adalah aku dijaga sampai detik ini. Sampai detik ini aku dijaga. You take our weakness, you set your treasure. Ayo, aku benar-benar mau encourage buat teman-teman yang hari ini kamu punya luka yang kamu simpan bertahun-tahun lamanya. Come on, ini waktunya kamu untuk cari orang yang bisa kamu percaya, cari pemimpin rohanimu atau orang-orang yang memang kamu doakan dan Tuhan kasih tahu ini orang yang harus kamu terbuka isi hati kamu. Jangan simpan apapun lagi, jangan kasih kesempatan buat iblis atau apapun buat kamu menang. Karena ketika kamu berhasil menceritakan, ketika kamu berhasil terbuka segitu banyaknya, Tuhan akan memulihkan kamu dan Tuhan akan memakai hidup kamu untuk memberkati begitu banyak orang. Dan ingat sekali lagi, ini hal yang aku pengen sharing buat teman-teman. Hari ini aku ngomong di sini, ada juga banyak debat tebal dalam hatiku yang aku takut setelah teman-teman mendengar ini, teman-teman kemudian memikir aku, wih si Kelty ternyata begini, wih si Kelty ternyata enggak sih. Banyak sekali suara-suara, tapi suara yang paling besar yang ngomong hari ini adalah aku mau pulih, aku mau sembuh.
Dan ketika aku mau pulih, aku mau sembuh, nggak bisa orang lain yang memulihkan, nggak bisa orang lain yang menyembuhkan kalau kita nggak terbuka, kalau kita nggak menceritakan yang mana sakitnya kita, yang mana terlukanya kita. Karena ketika kita ceritakan itu semua, Tuhan akan pakai begitu banyak orang yang di luar dari pikiran kita, di luar dari dugaan kita, untuk menolong kita, mengingatkan kita kalau kita begitu berharga. Jadi apapun yang terjadi di masa lalumu, apapun yang kamu alamin, hidupmu mau sekelam apapun, kita punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah terlalu lelah untuk mendengarkan ataupun menolong. Dan hari ini aku Kelty, aku dipulihkan dari masa laluku, aku hidup berbeda. Aku melihat diri aku begitu berharga, aku melihat hidup aku begitu layak di hadapan Tuhan, begitu luar biasa. Karena aku udah dimenangin. Aku mau mengundang buat teman-teman, ayo jangan sampai terlambat. Buka hatimu, cari orang yang bisa kamu percaya untuk sharing tentang hidup kamu. Dan percaya keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau kamu mau dipulihkan oleh Tuhan sepenuhnya, kamu harus terbuka. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.